Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Mukaromah, NIM 1930301029 dari Prodi Studi Agama. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Wijaya MC MSI selaku dosen mata kuliah aliran kepercayaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mitos larangan makan di depan pintu. Yang pertama yaitu sejarah munculnya mitos. Mitos berasal dari bahasa Yunani mitos yang secara harfiah diartikan sebagai cerita atau sesuatu yang dikatakan seseorang. Dalam arti yang lebih luas, mitos berarti pernyataan, sebuah cerita atau alur suatu drama. Mitos ialah cerita tentang asal mula terjadinya dunia seperti sekarang ini. Cerita tentang alam, peristiwa yang tidak bisa sebelum atau di belakang alam duniawi yang kita hadapi ini. Yang kedua yaitu macam-macam mitos. Menurut Budiono Herusatosto, mitos digolongkan menjadi 3 macam, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mitos tradisional yang sebenarnya. Kelompok mitos tradisional yang sebenarnya itu berdiri menjadi 3. Jenis pertama, mitos tradisional yang berasal dari legenda Jawa asli, dikisahkan dalam bentuk sebagai lakon carawan wayang purwa. Jenis kedua, mitos tradisional yang berasal dari cerita fiksi, yang berasal dari karya sastra tentang kisah-kisah legenda atau cerita zaman dahulu yang bertalian atau dipercaya bertalian erat dengan peristiwa sejarah lokal setempat. Dan yang ketiga, jenis ketiga adalah karya sastra hasil cipta campuran antara keduanya berupa gabungan antara cerita wayang dengan legenda. Yang kedua, mitos tradisional yang mengandung nasihat tersamar. Nasihat tersamar yang dimitos tradisionalkan itu adalah nasihat yang tidak dicetuskan ke dalam bahasa lugas atau terus terang, tetapi dengan menggunakan bahasa aradan atau petunjuk perbuatan, yaitu kalimat atau kata-kata yang biasanya didahului atau diakhiri dengan kata sebutan ora ilo atau tidak boleh. Yang ketiga, mitos tradisional yang berupa patangan atau ajaran. Pantangan-pantangan atau papali atau pamali atau wewaler atau batasan laku atau bertindak merupakan bagian dari perwujudan nilai-nilai yang terlihat pada setiap perbuatan atau tingkah laku anggota masyarakat. Nah, yang ketiga, mitos larangan makan di depan pintu. Larangan makan di depan pintu adalah salah satu macam-macam mitos yang ada di Jawa. Tradisi-tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang, salah satunya adalah larangan makan di depan pintu, yang mana larangan tersebut sangat dipercayai oleh masyarakat Jawa, terutama kalangan para sesepuh hingga orang dewasa, remaja, dan anak-anak. Namun, hanya sebagian saja yang mempercayai larangan makan di depan pintu. Larangan makan di depan pintu termasuk dalam agama mitos yang keempat, mitos yang berupa sirikan atau yang harus dihindari. Mitos Jawa ini masih berupa asosiatif, tetapi tekanan utamanya pada aspek ora ilo atau tak baik jika dilakukan. Namun jika tidak, semua orang mempercayai larangan makan di depan pintu yang menimbulkan jauh dari jodoh. Mungkin dapat dalam larangan makan di depan pintu pasti mempunyai maksud yang tersendiri, tetapi bukan menjauhkan dari jodoh. Tidak diperbolehkan makan di depan pintu juga diterangkan dalam kitab Ta'lim Muta'alim pada pasal 13 tentang hal-hal yang mendatangkan rizki dan menjauhkan dan yang memperpanjang usia serta yang memotong. Dalam hal ini menjelaskan bahwa duduk di beranda pintu, bersandar pada daun pintu adalah penyebab terjauhkannya rezeki kepada orang yang duduk di beranda pintu atau bersandar pada daun pintu. Selanjutnya yang terakhir atau yang keempat yaitu makna mitos larangan makan di depan pintu dalam pandangan hermeneutika. Penjelasan larangan makan di depan pintu menimbulkan jauh dari jodoh hanya sebagai alasan seseorang untuk tidak melanggar larangan makan di depan pintu.
Munculnya larangan makan di depan pintu sebagai metode mendidik seseorang karena sifat orang zaman dahulu jika diberitahu kalau itu buruk tidak akan percaya. Dengan cara menakut-nakuti, orang akan tidak berani mengulang apa yang dilarang. Larangan makan di depan pintu jika dilihat realitanya itu tidak pantas makan di depan pintu karena menimbulkan banyak hal seperti mengganggu orang masuk, makan yang dimakan akan tersenggol oleh orang yang lewat, menimbulkan seseorang beranggapan orang yang makan berperilaku buruk atau tidak mempunyai etika. Maka hermeneutika yang membahas tentang larangan makan di depan pintu itu memunculkan makna yang terkandung dalam larangan makan di depan pintu karena hermeneutika adalah disiplin ilmu yang mengkaji tentang cara memberikan makna, maka makna yang ada pada larangan makan di depan pintu adalah suatu metode yang digunakan untuk mendidik berperilaku agar baik. Baiklah, mungkin hanya itu presentasi yang bisa saya sampaikan atau materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.